warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum ke pembelajaran, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian, menguraikan kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian motif, kemudian dari tindakan ekonomi dan prinsip ekonomi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam motif ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mari kita mulai ke pembahasan ya. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Kemudian, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Kemudian ada macam-macam dari motif ekonomi. Yang pertama, ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi keluarganya, khususnya bagi kepala keluarga yang bekerja dan mendapatkan upah atau uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keluarganya. Yang kedua, ada motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Nah, mungkin di sini motif berbuat sosial punya keinginan untuk membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, ada motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Contohnya, ada seseorang yang asalnya kepala desa, kemudian dia diangkat menjadi seorang bupati, kemudian gubernur dan sebagainya. Itu adalah contoh mendapatkan penghargaan. Bukan cuma pujian atau piagam, tetapi status sosialnya jadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan untuk memperoleh kekuasaannya.
Selanjutnya, bagi pelaku produksi, di sini tindakan yang dilakukan harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang terampil, mesin sehingga dapat melakukan proses produksi dapat efisien dan barang hasil produksinya akan berkualitas atau bagus dan mungkin banyak dijual ke daerah-daerah yang lainnya kalau misalkan barang-barangnya itu berkualitas. Kemudian bagi distributor, berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasarannya. Kemudian bagi konsumen, memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dan kualitasnya bagus. Itu adalah keinginan semuanya konsumen, khususnya kalian sebagai konsumen pasti menginginkan barang-barang yang bagus. Kemudian, apa yang dimaksud prinsip ekonomi? Di sini, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu yang sesuai dengan diharapkan melalui pengorbanan yang sekecil mungkin dalam tindakan ekonomi. Kemudian, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Kalau efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan itu adalah benar. Kemudian ada prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Kemudian di sini dikasih contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentahnya atau bahan baku untuk memproduksi barangnya. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksinya. Itu adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, ini penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Dikasih contoh yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sasaran distribusi yang murah. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Contohnya ada 4 juga. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas. Itu adalah keinginan bagi para konsumsi. Pasti yang dilakukannya yang contoh 4 ini oleh konsumen selalu dilaksanakan. Nah, mungkin pertemuan hari ini penjelasannya, materinya dicukupkan sekian. Ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya, kita membahas materi dengan yang baru lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.